Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmida dengan NIM 221095-2005. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 2, yaitu tentang kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup. Nah, sebelum kita memahami tentang sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup, sebaiknya kita memahami terlebih dahulu tentang karakteristik dari sinyal dan sistem, sehingga kita dapat mengetahui mana yang sistem dan mana yang sistem. Nah, untuk penjelasannya, yang pertama kita akan membahas tentang diagram blok sistem kendali. Diagram blok sistem kendali ini merupakan diagram yang menunjukkan tahapan pengendalian pada suatu sistem kendali. Nah, diagram blok itu sendiri terdiri dari ada sinyal, ada subsistem, ada submain point, dan branch point. Nah, apa itu sinyal? Sinyal merupakan garis panah yang menunjukkan arah tahapan pengendalian suatu sistem. Dan apa itu subsistem? Subsistem itu merupakan blok yang berisikan karakteristik dari tahapan pengendalian sistem dalam bentuk fungsi. Sedangkan submain point adalah titik penjumlahan atau pengurangan antara dua sinyal atau lebih. Dan branch point adalah titik percabangan antara dua sinyal atau lebih. Selanjutnya, selanjutnya ini adalah contoh dari diagram blok sistem kendali. Dapat kita lihat RS itu merupakan sinyal inputnya dan RS ini merupakan garis sinyal. Selanjutnya ada submain point yaitu titik penjumlahan. Ini bernilai positif dan ini bernilai negatif. Selanjutnya itu ada garis sinyal yaitu ES. Selanjutnya itu ada GS. GS ini merupakan subsistem. Selanjutnya itu ada CS. CS juga merupakan garis sinyal. Selanjutnya ada branch point yaitu titik percabangan. Selanjutnya ada subsistem juga, itu HS. Selanjutnya BS itu merupakan garis sinyal. Ini merupakan contoh sederhana dari diagram blok sistem kendali. Selanjutnya, yaitu hubungan dan modifikasi diagram blok. Nah, hubungan diagram blok itu sendiri terbagi dua, ada yang hubungan seri dan ada hubungan paralel. Nah, apa sih beda antara hubungan seri dan hubungan paralel? Dapat kita lihat pada slide ini. Hubungan seri yaitu gambarnya itu lurus saja, tidak memiliki feedback. Sedangkan hubungan paralel yaitu memiliki titik penjumlahan dan memiliki feedback. Nah, selanjutnya kita tinjau satu-satu. Yang pertama kita tinjau dulu pada hubungan seri. Dapat kita ketahui bahwa jika sinyal bertemu dengan subsistem, maka akan dikalikan. Maka sinyal X1 bertemu dengan subsistem G1, maka X1 dikalikan dengan G1. Begitu juga dengan sinyal X2 bertemu dengan subsistem G2, maka dikalikan. Dari diagram blok di atas dapat kita ketahui bahwa nilai dari X2 yaitu X1 dikali G1, nilai dari X3 yaitu X2 dikali G2. Selanjutnya kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Tadi kita ketahui bahwa nilai X3 itu sama dengan X2 dikali G2. Nilai dari X2 itu sendiri yaitu X1 kali G1, sehingga nilai dari X3 yaitu X1 kali G1 kali G2. Nah, selanjutnya kita tinjau pada hubungan paralel. Nah, pada hubungan paralel ini sedikit berbeda dengan hubungan seri. Pada hubungan paralel ini dapat kita lihat terdapat branch point, yaitu titik percabangan. Maka diagram ini merupakan diagram paralel.
dari blok diagram di atas dapat kita ketahui bahwa X2 bernilai sama dengan X1 kali G1, X3 sama dengan X1 kali G2. Nah, pada blok diagram di atas terhubung ke titik penjumlahan sehingga nilai X4 itu sama dengan X2 dikurang X3. Nilai X2 itu sendiri X1 kali G1 dikurang nilai dari X3 yaitu X1 kali G2. Nilai X1-nya dapat kita keluarkan sehingga nilai X4 itu menjadi X1 dikali G1 dikurang G2. Selanjutnya, yaitu modifikasi diagram blok. Nah, modifikasi diagram blok ini itu bertujuan untuk menyederhanakan suatu diagram blok. Nah, contoh dari modifikasi diagram blok ini diantaranya yaitu yang pertama itu ada pergeseran titik percabangan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Nah, bagaimana cara menyederhanakannya atau menyelesaikannya? Dapat kita lihat pada blok ini yang pertama titik percabangan itu berada pada sebelum sistem. Nah, pada sebelum sistem ini X1 dikali G1 karena bloknya lurus saja. Nah, selanjutnya ini bernilai X1. Selanjutnya kita pindahkan titik percabangannya dari sebelum sistem ke setelah sistem sehingga munculnya eh, sistem yang baru kita misalkan dengan A sehingga sistemnya menjadi X1 dikali X1 dikali G. Nah, untuk ini X1 kali G dikali A. Nah, untuk nilai A-nya itu sama dengan 1/G. Dapat dilihat pada persamaan ini, X1 itu dapat dicoret sehingga nilai A-nya itu 1/G. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang pergeseran titik percabangan dari setelah sistem, kita geser ke sebelum sistem. Nah, pada diagram blok ini dapat kita lihat bahwa X1 dikali G, dan yang ini X1 dikali G juga. Nah, kita geser titik percabangannya itu ke sebelum sistem, sehingga munculnya sistem yang baru, kita tambahkan sistem yang baru yaitu A, sehingga menjadi X1 dikali, ini X1 dikali G, karena diagramnya lurus saja, dikalikan. Yang ini juga, kalau yang ini X1 dikali A, yang ini X1 dikali A. Untuk nilai A-nya dapat kita cari dengan persamaan X1 dikali A sama dengan X1 dikali G. Maka diperoleh nilai A sama dengan G. Selanjutnya, modifikasi diagram blok yang ketiga itu ada pergeseran titik penjumlahan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Dapat dilihat di sini. Di sini terdapat titik penjumlahan satu positif, satu negatif. Nah, eh, nilai X3 di sini diperoleh karena karena satu positif, satu negatif, sehingga nilai X3 di sini yaitu X1 dikurang X2 itu dikali dengan G. Dapat disederhanakan, maka X3 sama dengan X1 dikali G dikurang X2 dikali G. Nah, kita akan memindahkan titik penjumlahannya dari sebelum sistem ke setelah sistem, sehingga muncul sistem yang baru, kita misalkan dengan A, sehingga nilai X3 yang tadinya bernilai X1 dikurang X2 dikali G eh, menjadi X1 dikali G dikurang X2 dikali A. Nah, karena sama-sama X3, maka kita samakan persamaannya untuk mencari nilai A, sehingga diperoleh nilai A-nya itu G sama dengan A, atau A sama dengan G. Nah, selanjutnya modifikasi diagram blok yang keempat itu tentang pergeseran titik penjumlahan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Nah, dapat dilihat pada blok diagram ini untuk nilai X3-nya itu X1 dikali G itu bertemu dengan
kurang pada titik penjumlahan ini, sehingga X1 dikali G dikurang X2. Nah, titik penjumlahan ini digeser ke sebelum sistem, sehingga nilai X3 yang baru itu menjadi X1 dikurang X2 dikali A dikali G. Karena sama-sama X3, kita samakan persamaan ini untuk mencari nilai A-nya. Lalu kita selesaikan dengan persamaan matematika, sehingga nilai A yang kita peroleh yaitu sama dengan 1/G. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang sistem kendali dengan lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup. Yang pertama kita bahas dulu tentang sistem kendali lingkar terbuka. Apa itu sistem kendali lingkar terbuka? Yaitu merupakan sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik. Nah, ini merupakan contoh diagramnya. Fungsi alihnya yaitu fungsi alih itu merupakan perbandingan antara output dengan input. Sehingga fungsi alihnya pada diagram blok ini yaitu CS dibagi dengan RS. Nah, sehingga keluaran sistemnya itu menjadi CS sama dengan GS dikali RS. Selanjutnya, kita akan membahas tentang selanjutnya kita akan membahas tentang sistem kendali lingkar tertutup. Uh, Sistem kendali lingkar tertutup ini merupakan sistem kendali yang memiliki umpan balik. Nah, yang mana itu umpan balik itu dapat dilihat pada gambar ini. Itu yang CS mengarah ke HS, selanjutnya ke titik pengurangan ini. Itu merupakan umpan balik. Nah, bagaimana cara menentukan fungsi alihnya? Yaitu kita cari dulu persamaan-persamaannya. Itu CS itu merupakan ES dikali GS. Nah, sedangkan GS itu merupakan RS dikurang dengan BS. Nah, sedangkan BS itu CS dikali HS. Selanjutnya, substitusikan persamaan 3 ke persamaan 2, sehingga menjadi ES sama dengan RS dikurang CS dikali HS. Ini merupakan persamaan 4. Setelah itu, kita substitusikan persamaan 4 ke persamaan 1, sehingga menjadi CS sama dengan RS dikurang CS kali HS, itu dikali dengan GS. Nah, kalikan GS ke dalam, sehingga menjadi CS sama dengan RS dikali GS dikurang CS kali HS, nah dikali GS. Selanjutnya, pindahkan CS AS GS ke ruas kanan, sehingga menjadi CS ditambah CS dikali HS kali GS sama dengan RS dikali GS. Keluarkan nilai CS sehingga menjadi CS dikali 1 tambah GS kali HS sama dengan RS dikali GS. Lalu pindahkan RS ke ruas kiri dan 1 tambah GS kali HS ke ruas kanan sehingga menjadi CS per RS itu sama dengan GS dibagi 1 tambah GS dikali HS. Selanjutnya, selanjutnya kita akan membahas tentang perbandingan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Sistem kendali lingkar terbuka itu kurang stabil dan teliti, sedangkan sistem kendali lingkar tertutup itu lebih stabil dan teliti. Sistem kendali lingkar terbuka itu lebih mudah dibuat, sedangkan lingkar tertutup itu lebih susah dibuat. Sistem kendali lingkar terbuka tidak ada umpan balik, sedangkan sistem kendali lingkar tertutup terdapat umpan balik. Nah, sistem kendali lingkar terbuka ini murah, sedangkan yang lingkar tertutup itu lebih mahal. Selanjutnya, tentang pengendali PID. Nah, pengendali PID ini digunakan untuk memperbaiki performansi sistem melalui perbaikan respons sistem yang dihasilkan. Nah, jika respons sistem yang dihasilkan sudah sesuai dengan yang kita inginkan, berarti performansi sistem ini sudah baik. Sedangkan jika tidak sesuai yang kita inginkan, maka kita perlu meningkatkan performansi dari sistem ini. Nah, contoh dari formasi yang sistem yang baik itu dapat mengurangi atau menghilangkan nilai error steady state. Yang kedua, meningkatkan kecepatan respon untuk mencapai set point.
Nah, pengendali PID ini terdapat beberapa jenis. Yang pertama itu adalah pengendali proporsional. Nah, yang pertama itu adalah pengendali proporsional. Nah, jenis kontrol ini itu menghasilkan output yang sebanding dengan input. Dalam domain waktu, hubungan antara sinyal error E dengan sinyal kontrol U dinyatakan dalam persamaan UT sama dengan K dikali P dikali ET. Dalam domain Laplace dapat ditulis US banding dengan ES itu sama dengan KP. Nah, karakteristik dari pengendali proporsional ini yang pertama itu jika KP diperkecil, maka respon sistem akan semakin lambat dan rise time akan semakin lama. Yang kedua, jika KP diperbesar, maka respon sistem akan semakin cepat dan rise time akan semakin singkat. Yang ketiga, jika KP terlalu besar, maka respon sistem akan semakin stabil semakin tidak stabil atau ada overshoot atau osilasi terlihat jelas. Yang keempat, nilai KP dapat uh, diatur atau ditentukan sedemikian sehingga mengurangi steady state error, tetapi tidak menghilangkannya. Selanjutnya, itu pengendali integral. Nah, jenis kontrol ini menghasilkan output lebih besar atau lebih kecil ketika error input sama dengan nol. Ini merupakan contoh dari diagram pengendali integral. Dalam pengendali integral, nilai error E diumpankan sebagai laju perubahan kontrol U atau sebagaimana dinyatakan dalam persamaan UT dengan K dikali I integral 0 sampai T ET dt. Dalam domain Laplace dapat ditulis US dibagi ES sama dengan KI dikali S. Nah, bagaimana karakteristik dari pengendali integral? Yang pertama, keluaran pengontrol integral membutuhkan jeda, sehingga pengontrol integral cenderung memperlambat respon. Yang kedua, ketika sinyal ES 0, output tetap akan bertahan pada nilai sebelumnya. Yang ketiga, jika nilai ESS tidak 0, output akan menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh nilai ES dan nilai KI. Yang keempat, konstanta integral KI yang sangat besar akan mempercepat hilangnya error, namun akan meningkatnya osilasi. Nah, yang ketiga, jenis jenis PDI kontrol PDI yang PID yang ketiga yaitu pengendali derivatif. Derivatif. Jenis kontrol ini menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input. Namun, pengendali ini tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Ini merupakan contoh dari diagram blok pengendali derivatif. Pengendali derivatif akan memberikan suatu sinyal kontrol U yang bersesuaian dengan turunan laju perubahan sinyal error E, sebagaimana yang dinyatakan dalam persamaan berikut ini, yaitu UT dibagi ET sama dengan KD DET per DT. Dalam domain Laplace dapat ditulis US dibagi ES itu sama dengan K dikali DS. Nah, bagaimana karakteristik dari pengendali derivatif? Yang pertama, pengendali derivatif tidak dapat menghasilkan output jika tidak ada perubahan input. Yang kedua, jika nilai error berubah terhadap waktu, output yang dihasilkan tergantung dari nilai KD dan laju perubahan error. Yang ketiga, pengontrol diferensial mempunyai suatu karakteristik untuk mendahului, sehingga pengontrol ini dapat menghasilkan koreksi yang signifikan sebelum sistem mengalami error terlalu tinggi sehingga dapat meningkatkan stabilitas sistem. Yang keempat, dengan meningkatkan nilai KD dapat meningkatkan stabilitas sistem dan mengurangi overshoot. Nah, berdasarkan karakteristik pengontrol ini, pengontrol diferensial umumnya dipakai untuk mempercepat respon awal suatu sistem, tapi tidak memperkecil kesalahan pada keadaan tunaknya. Kerja pengontrol diferensial hanyalah efektif pada lingkup yang sempit, yaitu pada periode peralihan. Oleh sebab itu, pengontrol diferensial tidak pernah digunakan tanpa adanya kontrol lainnya. Ini merupakan pengenali um, diferensial, pengontrol diferensial.
Yang keempat itu ada pengendali proporsional integral. Itu merupakan jenis kontrol ini itu menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input. Namun, pengendali ini tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Ini merupakan contoh diagram bloknya untuk pengendali proporsional integral. Nah, berdasarkan gambar di atas, UT itu sama dengan KP dikali ET ditambah KP per TI di integral 0 sampai T ET dt. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TI merupakan waktu integral. Dalam domain waktu, Laplace dapat ditulis US dibagi ES sama dengan KP dikali 1 tambah 1 per TIS sama dengan K dikali P dikali 1 tambah TIS dibagi TIS. Nah, pengendali proporsional integral itu karakteristiknya yang pertama adanya penambahan faktor integral pada pengendali, maka akan memperbaiki respon sistem. Yang kedua, tidak mengembalikan error pada nilai nol, namun menjaga nilai konstan sepanjang T. Yang ketiga, responnya lebih lambat karena nilai error tidak dapat dihilangkan. Yang keempat, nilai overshoot tinggi. P dan I controller memiliki karakteristik yang sama dalam hal rise time dan overshoot. Oleh karena itu, nilai KP harus dikurangi untuk menghindari overshoot yang berlebihan. Nilai KI diambil lebih besar dari KP karena diinginkan untuk menyediakan steady state error. Jika KP besar dari KI, maka steady state errornya tidak dapat dihilangkan. Pengendali PID yang kelima itu ada uh, pengendali proporsional derivatif. Itu jenis kontrol ini untuk mengoptimalkan kerja dari pengendali proporsional. Ini berikut ini merupakan contoh diagram bloknya. UT-nya itu sama dengan KP dikali ET ditambah KP dikali TD dikali DET per DT. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TD merupakan waktu derivatif. Dalam domain Laplace dapat ditulis US dibagi YS itu sama dengan KP dikali 1 tambah TDS. Nah, karakteristik dari pengendali proporsional derivatif yang pertama itu respon sistem sangat cepat, yang kedua overshoot rendah, yang ketiga kerja dari referential controllers saat nilai errornya berubah. Nah, jenis yang keenam itu adalah pengendali proporsional integral derivatif. Jenis kontrol ini menggabungkan pengendali proporsional, uh, integral dan derivatif. Ini merupakan contoh diagram bloknya dan persamaan UT-nya ini dengan KP adalah suku penghubung proporsional, TI waktu integral, TD merupakan waktu derivatif. Kalau dalam domain Laplace itu dapat ditulis US dibagi S sama dengan KP dikali 1 tambah TIS tambah TI TD S kuadrat dibagi TIS. Nah, karakteristik dari jenis PID yang keenam ini yang pertama memperbaiki respon transien, yang kedua menghilangkan nilai error steady state, yang ketiga mengurangi overshoot. Nah, yang materi selanjutnya itu parameter tanggapan peralihan PID. Yang pertama itu ada time constant, itu merupakan waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai 63,2% dari nilai akhir. Yang kedua ada rise time, waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai 0% sampai 100%, 10% sampai 90%, dan 5% sampai 95% dari nilai akhir. Yang ketiga, settling time, itu waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai 5% atau 2% atau 0,5% di sekitar nilai akhir. Yang keempat, itu ada waktu yang dibutuhkan oleh sebuah sistem untuk mencapai setengah dari nilai akhir pertama kali. Yang kelima, maksimum persen overshoot, itu nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Persentase MP maksimum persen overshoot-nya yaitu CTP dikurang C hingga dibagi C hingga dikali 100%. Yang keenam ada time peak, itu waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Nah, selanjutnya itu ada metode tuning PID. Nah, yang pertama metodenya itu metode trial dan error.
Metode trial dan error dalam tuning PID adalah salah satu pendekatan yang umum digunakan untuk menentukan parameter yang tepat untuk mengendalikan suatu sistem. Pendekatan ini melibatkan pengujian berulang-ulang dari nilai parameter PID untuk melihat bagaimana mereka mempengaruhi respons sistem, kemudian menyesuaikannya berdasarkan hasil yang diamati. Yang kedua itu metode Ziegler-Nichols. Ini merupakan metode heuristik yang digunakan untuk menyetel pengontrol PID. Metode ini dikembangkan oleh John G. Ziegler dan Nathaniel B. Nicholas pada tahun 1942. Metode tuning ini dilakukan dengan eksperimen, asumsi model belum diketahui atau plannya itu belum diketahui. Metode ini bertujuan untuk mencapai overshoot maksimum, yaitu 25% terhadap masukan step. Yang ketiga itu ada metode Cohen-Cohn. Cohen-Cohn merupakan pengembang metode tuning PID dari metode Ziegler-Nichols. Metode Cohen-Cohn adalah versi yang lebih kompleks dari metode Ziegler-Nichols. Metode ini mirip dengan metode Ziegler-Nichols, tetapi perbedaannya datang dengan fakta bahwa Cohen-Cohn memberi waktu naik yang lebih cepat. Um, Sekian penjelasan saya tentang modul 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.